hukum melakukan bayi tabung. Baik, pembahasan bayi tabung ini di sana ada fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, ada fatwa Al-Imam Ibnu Baz dan para ulama lainnya. Dan ini salah satu dari fikih kontemporer yang sudah dibahas puluhan tahun yang lalu. Yang kesimpulannya ya, secara umum terjadi kesilangan pendapat di antara ulama. Ada yang membolehkannya dan ada yang mengharamkannya. Tapi sekarang kita masuk kepada pendapat yang menyatakan itu boleh. Dan saya sendiri lebih condong kepada pendapat yang menyatakan boleh, tetapi perlu diketahui beberapa syarat. Sebelumnya kita mengetahui alasan bolehnya. Yang pertama, kata Syekh bin Baz, karena hal ini suatu yang sangat dibutuhkan oleh setiap muslim dan muslimah. Karena tidak mungkin ada seorang muslim dan muslimah yang melakukan pernikahan dan tidak menginginkan adanya anak keturunan. Dan ini adalah salah satu dari tujuan besar dari ibadah pernikahan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Kaidah Al-Quran dan hadis secara umum menuntut kita untuk melakukan sesuatu maslahat yang rajihah ataukah maslahat yang khalisah, yang terkadang ketika melakukannya harus melakukan suatu mafsadah yang tidak lebih besar daripada masalah rajih atau yang khalisah tersebut. Ya, Syekh bin Baz atau ulama lainnya yang berpendapat itu boleh, mereka menyebutkan beberapa syarat. Yang pertama, jika dia wanita tersebut wajib mendatangi dokter yang perempuan, kecuali dia sudah berusaha sekuat tenaga tidak mendapatkan dokter perempuan kecuali dokter laki-laki, maka tidak mengapa. Yang kedua, dokter tersebut dipastikan seorang yang amanah, jangan sampai nanti dia menggunakan sperma orang lain karena dia khawatir kalau tidak berhasil dia harus mengembalikan uang yang telah ia terima. Syarat yang ketiga, dipastikan tidak akan terjadi penukaran antara sperma dia dan sperma orang lain yang sedang diperbuahkan di dalam tabung tersebut. Ini hal yang perlu dipastikan. Kayak sebelum melakukan hal ini, nasihat saya adalah berkonsultasi kepada dokter-dokter yang ahli dalam hal ini, yang mereka dilihat sehari-harinya orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, dan orang yang jujur. Apakah melakukan hal ini efektif, besar manfaatnya? Kalau mereka menyebutkan manfaatnya kurang atau banyak akibat yang fatal secara agama dan secara dunia, maka hal yang seperti ini hendaknya ditinggalkan. Tapi secara hukum syar'i ya, maka sesuai dengan apa yang saya sebutkan di atas dari fatwa para ulama, dan di antara yang berpendapat boleh dengan syarat-syarat di atas adalah fatwa Al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala. Barakallahu fiik.